Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa PPG sekalian. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai rubrik penilaian resume yang terbaru ya. Jadi ini sudah mengalami revisi untuk beberapa kali dan ini yang terupdate. Perhatikan teman-teman sekalian. Nah, ada beberapa aspek yang dinilai dalam penilaian resume. Yang pertama adalah aspek mahasiswa. Indikator penilaiannya adalah nama dicantumkan ya. Ada juga kadang-kadang ada resume yang tidak mencantumkan nama. Nah, ini kan kebingungan juga dalam menilai ya. Kemudian bobotnya berapa? Yaitu 5%. Ya. Untuk yang kedua judul modul. Nah, nama modulnya juga harus ditulis. Ini juga 5%. Kemudian kegiatan belajar, nama kegiatan belajarnya ditulis, ini juga 5%. Baru kita masuk ke inti, yaitu refleksi. Nah, di dalam refleksi ini ada 3 unsur, yaitu peta konsep. Nah, ini indikator penilaiannya adalah resume terorganisasi dengan baik dan lengkap. Ya. Kemudian menyajikan materi, menyajikan beberapa informasi atau poin-poin penting yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, resume dapat ditulis atau diketik dengan bahasa yang otentik ya dan komunikatif dengan sistem parafrase ya, menggunakan bahasa sendiri. Jangan kopas ya dari modul. Nah, ini tidak boleh. Teman-teman dibaca dulu, dipahami maknanya, baru ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Kemudian disertai dengan peta konsep. Ini juga penting, yang bagian keempat kadang-kadang terlewatkan. Nah, untuk masing-masing sub aspek ini atau indikator penilaian ini, bobotnya beda-beda, yaitu ada yang 20% bagi resume yang terorganisasi dengan baik, kemudian informasi penting itu 20%, kemudian bahasa yang otentik 15%, dan peta konsepnya 10%. Kemudian aspek yang kedua dari refleksi adalah daftar materi ya, bidang studi yang sulit dipahami pada modul. Ini juga harus ditulis oleh teman-teman mahasiswa ya. Jangan sampai daftar materi ini juga kembar atau sama antar satu mahasiswa dengan yang lain. Ini tandanya kopas, ini bahaya ini ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, indikatornya apa? Yaitu memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting dari isi modul yang sulit dipahami. Jadi masing-masing mahasiswa kan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap istilah-istilah tertentu. Artinya, di bagian ini harusnya masing-masing mahasiswa juga berbeda-beda dalam konteks mana sih yang saya merasa sulit. Nah, ditulis di sini ya. Kemudian ini bobotnya berapa? Yaitu 10%. Yang terakhir yaitu daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Sekali lagi, ini indikatornya adalah memunculkan daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Nah, perlu saya ingatkan juga di bagian ini juga masing-masing mahasiswa berbeda-beda antar satu dan yang lain. Yang konteksnya adalah mengalami miskonsepsi. Nah, ini bobotnya 10%, kalau di total adalah 100%. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa mohon memperhatikan bobot-bobot ini ya, terutama bobot-bobot yang besar nilainya ini harus benar-benar dibuat yang serius ya, tidak boleh kopas, apalagi kopas dari teman sendiri dan seterusnya, ini tidak boleh. Yang baik adalah Bapak Ibu peserta PPG itu membaca secara lengkap atau secara menyeluruh modulnya, kemudian melakukan resume yang bagus ya, dan juga poin-poin penting yang dipelajari bagian apa saja itu nanti disajikan di dalam resume. Nah, ini bobot yang besar teman-teman mahasiswa harus dijadikan sebagai bahan perhatian supaya menghasilkan resume yang bagus. Nah, demikian untuk informasi terkait rubrik penilaian resume. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa menyusun resume dengan baik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.